Saya mau nanya terkait dengan hutang nih Ustadz. Waduh, utang nih. Kan sekarang marak ya dengan adanya pinjol. Betul. Nah, menurut Ustadz gimana sih hukum Islam ini tentang utang? Karena gini juga loh, ada orang yang berhutang tapi nggak niat bayar, Betul. baik ke personal maupun ke lembaga. Betul. Nah itu betul. menurut sudut pandang Islam itu gimana ya? Baik, Coach Nanda. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Tentang hutang. Sebenarnya secara hukum asal hutang itu diperbolehkan. Oh boleh kita Boleh. hutang. Secara hukum asal itu boleh. Kenapa? Karena keadaan setiap orang itu tidak setiap saat dia ada kelebihan. Keadaan setiap orang itu tidak setiap saat dia mampu. Ada kalanya dia kekurangan, ada kalanya dia butuh pertolongan orang lain. Sebenarnya hutang juga menjadi solusi bagi orang yang saat itu dalam keadaan yang membutuhkan bantuan. Bantuan finansial misalkan. Dia butuh uang untuk membayar kuliah, dia butuh uang untuk membeli peralatan sekolah dan lain sebagainya. Nah, ketika dia tidak mempunyai uang, nah hutang menjadi solusi. Tapi bisa hutang yang awalnya menjadi solusi bisa jadi menjadi tambah masalah. Karena apa tuh? Kalau kita tidak bijak menyikapi dalam permasalahan hutang ini. Banyak contoh sekarang orang yang dengan mudahnya tidak tahu dan mungkin tidak terlalu memahami konsep hutang dalam Islam, sehingga katanya boleh berhutang, sehingga dia apapun yang dia inginkan, dia mau beli ini tinggal hutang, pinjol, kemudian pay later. Sehingga ketika dia tidak mengukur dirinya, kemampuannya, bisakah dia melunasi hutang itu atau tidak. Nah, ketika itu dia bertambah masalah karena dia tidak bisa membayar. Padahal kalau kita mau berhutang, ajaran dalam Islam yang pertama, dia harus berniat, harus bisa membayar. Yang kedua, dia bisa mengukur dirinya, apakah saya mampu melunasi hutang saya atau tidak. Kalau saya tidak mampu, berarti nanti solusinya nanti dulu. Saya tidak boleh berhutang dulu. Karena ada satu hadis. Ketika itu Nabi Muhammad SAW didatangkan satu jenazah. Terus Nabi diminta untuk mensolati jenazah itu. Terus Nabi bertanya, apakah orang ini punya hutang? Terus dijawab oleh keluarganya, tidak punya ya Rasulullah. Udah disolatin sama Rasulullah. Kemudian ada jenazah lagi. Ditanya oleh Rasulullah, apakah orang ini punya hutang? Iya, dia punya hutang Rasulullah sama hidupnya. Ya udah kamu sholatkan saja. Aku tidak mau menyolatkan, kata Rasulullah. Rasul gak mau ya, karena orang ini masih punya hutang, punya tanggungan. Kemudian ada sahabat yang baik, ya Rasulullah hutangnya aku tanggung, hutangnya aku bayar, gitu. Kemudian Rasulullah ya udah mau menyolatkan orang tersebut ini. Nah, berarti ini masalah serius ya? Serius. Hutang ya Ustaz? Jadi tidak menggampangkan. Nah, Ustaz kan ada nih yang belakangan ini konsepnya pay later. Betul, nah, pay later. Kalau pas later nggak bisa pay gimana? Iya. Enaknya tinggal pencet kan pay later. Ntar pas di waktunya nggak bisa pay. Nah itu dia masalah. Seharusnya masalahnya selesai dengan dia minta. Itu hukum agama berjalan ya? Iya. Hukum Islam berjalan. Hukum Islam berjalan. Apalagi kalau pay later kan biasanya ada tambahan ya. Dia minjamnya 10.000 misalkan, dia harus bayar 12.000, 15.000. Itu tambah itu kan termasuk riba. Itu yang dilarang oleh agama Islam. Begitu Coach Nanda. Seperti itu ya. Berarti di sini bagaimanapun kita ingin berniat berhutang harus bijaksana ya? Harus bijaksana, tidak menggampangkan. Harus bisa mengukur diri. Berarti juga nggak bisa itu kalau misalnya konsepnya gimana nanti lah gitu. Nggak bisa, nggak boleh. Karena hutang itu adalah amanah yang harus ditunaikan. Kalau dia tidak bisa menunaikan hutang itu, amanah itu, nanti jiwanya, ruhnya akan, kalau orang yang lain sudah sampai surga, dia akan tergantung gitu. Nggak, karena hutangnya masih belum tertunaikan. Gitu. Sampai sedalam itu ya tanggung jawab kita ya. Ada satu lagi hadis bahwa Coach Nanda tahu bagaimana besarnya pahala orang yang mati syahid di peperangan. Itu tanpa hisab, meninggal masuk surga tanpa hisab. Tapi ada orang yang mati syahid tapi punya hutang, nggak jadi masuk surga karena hutangnya. Padahal dia dengan syahidnya sudah bisa masuk surga tanpa hisab,
tapi tidak jadi karena dia masih punya hutang. Berarti benar-benar dengan hutang ini kita nggak bisa nganggap sepele ya. Sepele. Ini sih Ustadz, orang tuh yang penting ini lubang ketutup dulu deh. Ceritanya gitu ya, lubang hutang ketutup dulu deh. Tapi nanti akhirnya gali lubang tutup lubang, berarti hutang itu sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Tuh, seharusnya menjadi solusi tapi menambah masalah. Betul. Berarti itu yang harus diperhatikan. Ini berlaku untuk hutang kepada perorangan maupun kepada lembaga ya? Kepada siapapun. Kalau sama perorangan mungkin lebih dimaklumin lah karena lebih birokrasinya kan nggak ada. Iya. Tapi kalau ke lembaga mungkin ya akan ada denda, akan ada dipanggil atau gimana. Jadi seolah-olah kita tuh nganggap enteng lah gitu Ustadz. Gak bisa ya seperti itu. Gak bisa, karena ada hadis sampai begini. Matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang sudah punya uang tapi dia melonggar-longgarkan, memperpanjang, itu termasuk kezaliman. Jadi maksudnya orang lagi punya uang tapi nggak punya utang. Kemudian saya punya uang untuk membayar, tapi saya nanti deh. Itu termasuk perbuatan zalim. Terhadap yang memberikan. Iya, baik saya utangnya ke perorangan ataupun ke lembaga, sama saja. Pokoknya ketika saya punya uang, kemudian saya harus bayar uang itu, utang saya itu, tapi saya nanti aja buat belanja dulu, buat makan dulu. Nah, itu termasuk kezaliman. Yang mana zalim itu dilarang oleh agama kita. Iya. Gitu. Kan ada juga statement seperti ini Ustadz. Kayaknya lebih galak yang punya hutang daripada yang diutang gitu. Nah, ini gimana tuh Ustadz? Ya, ini parah. Nggak boleh ya, nggak boleh. Seharusnya yang punya hutang, kalau benar-benar tidak bisa membayar di waktu yang sudah ditentukan, seharusnya dia berbicara dengan baik. Minta untuk ditangguhkan lagi. Tolong kali saya tangguh waktu seminggu atau 2 minggu atau berapa hari, sehingga orang yang dihutangi itu bisa memahami. Ya mudah-mudahan orang yang dihutangi ketika yang berhutang mengkomunikasikan dengan baik, dia juga bisa memberikan solusi untuk tangguhkan untuk waktu yang ditentukan lagi. Mungkin. Berarti step selanjutnya adalah setelah kita berhutang itu harus tetap ada komunikasi. Betul, harus komunikasi. Masalah kemampuan atau kapan waktunya kita membayar itu nggak boleh ngilang aja. Nggak boleh ngilang, berdosa. Ada hadis stabil lagi. Barang siapa orang yang berhutang, kemudian dia berniat untuk tidak membayar hutangnya, pada hari akhir dia akan bertemu dengan Allah dengan keadaan dia sebagai pencuri. Nah, jadi kita mau hutang tapi nggak usah bayar deh dengan niat deh. Nah, seakan-akan nanti kita bertemu dengan Allah, kita sebagai statusnya sebagai pencuri. Nah, Ustadz, kalau ada orang yang minta ngomongnya minjem gimana? Padahal sih dalam hati dia kepengen minta sih, tapi karena gengsi, udah bilang aja minjem dan enggak akan diganti juga karena kan dia tahu dia minta sebenarnya. Tergantung akadnya. Antara minjem dengan minta kan berbeda. Lafaznya berbeda. Kalau minta ya berarti kita memberikan tanpa ada keharusan dia untuk mengganti. Karena yang kita pahami dari perkataan dia adalah meminta. Tapi ketika dia mengucapkan atau bilangnya meminjam, kita berikan, berarti dia punya kewajiban untuk membayar hutang itu. Walaupun dalam hati istilahnya curang nih, pengen nggak bayar tetap ya karena akadnya minjam bayar, dia harus bayar karena dia minjam. Orang yang diajak bicara pun karena dia bilangnya minjam kan dikasih. Iya betul. Kalau bilangnya minta belum tentu dikasih. Betul Ustaz, betul. Jadi kalau dengan teman dekat ya mungkin mereka punya bahasa sendiri-sendiri kan gitu, punya bahasa gaul, punya bahasa kasih sayang di antara mereka. Kadang-kadang saling memahami, ngomongnya ini artinya ini, mereka saling memahami, itu gak masalah. Nah kalau hutang antar saudara Ustaz, tetap wajib juga dibayar karena akadnya hutang. Akadnya hutang. Bilangnya hutang gitu. Bilangnya hutang. Kak, D gitu. Iya. Saya pinjem dong. Iya. Kepada siapapun ketika kita bilangnya hutang wajib dibayar. Kecuali orang yang dihutangi, ya sudah nggak usah bayar, saya ikhlas. Ya sudah, berarti sudah terbebas dari kewajiban kita untuk melunasi hutang. Ada gini loh Ustaz, alah dia banyak ini duitnya, ngapain sih buru-buru nagih gitu. Tidak boleh. Kita membayar hutang bukan karena dia butuh uang yang kita pinjami atau dia sedang banyak uang, enggak. Ketika kita berhutang dan kita sudah punya uang untuk membayar, kita bayar. Kita tidak melihat keadaan yang kita utangi, dia banyak uang kah atau dia butuh kah. Tetap kita wajib bayar. Seperti yang tadi saya sampaikan sebuah hadis, orang yang punya uang kecukupan untuk membayar hutang tapi dia
menanti-nantikan gitu, dia zulmun, termasuk orang yang zalim. Jadi yang dilihat adalah diri si penghutang, bukan orang yang dihutangi gitu. Luar biasa ya. Ya. Berarti kita nih teman-teman, kalau kita memang ada niat tidak membayar hutang, berarti memang kita berpotensi zolim. Zalim Kita dan menjadi orang yang zolim. betul.